Saya buka dulu ya. Bapak, Ibu, kawan-kawan semua, selamat sore. Kita buka sesi untuk pemaparan dari para peserta yang mengirimkan abstrak. Pada sesi kali ini kita ada 3 karya ilmiah. Yang pertama berjudul Rempah-rempah Nusantara dalam Kitab Kedokteran Prakolonial, yang berjudul Al-Jami' Mufradatil Udbiyah wal Ughdiyah, karya Ibn Al-Baitor pada abad ke-13 yang akan disampaikan oleh Bapak Ahmad Ginanjar Syaban atau Mas Ginanjar. Yang kedua, ekspedisi cengkeh dari Nusantara hingga Eropa di abad ke-15 hingga abad 20 oleh Mbak atau Ibu Anna Nurnita. Yang ketiga adalah Balinese Manuscripts Stored in the Dutch State Library oleh Luh Putu Puspawati. Ini sepertinya spesialis banget ya dari Bali. Nah, untuk pemaparan pertama, saya tidak ingin membuang waktu, karena waktu kita sampai jam 6 sore, dan nanti akan dibahas oleh Pak Oman Fatur Rahman dan juga Pak Ade Misbah, dua-duanya adalah ahli manuskrip dari Indonesia. Kita juga sangat spesial ya, berkesempatan Pak Michael juga nanti bisa memberikan tanggapannya. Untuk pemaparan yang pertama, dipersilahkan kepada Mas Ginanjar Syaban. Dipersilahkan. Terima kasih banyak Pak Zaki Khairul Umam, moderator, atas kesempatan yang diberikan. Guru saya ada Prof. Oman Fatur Rahman, Pak Michael Viner, serta para diskusan sekalian. Perkenankan ikut serta untuk berbagi diskusi pada kali ini, yang kebetulan temanya adalah tentang rempah-rempah Nusantara dalam manuskrip Timur Tengah pada masa prakolonial. Saya mengambil satu buah karya dalam bidang farmasi dan juga botani, yaitu kitab Al-Jami' li Mufradat Al-Udwiyah wa Al-Ughdiyah yang ditulis oleh seorang sarjana muslim pada abad ke-12-13 yang bernama Ibnu Al-Baitor. Sebelum mengkaji tentang kitab tersebut, tadi menarik sekali diskusi yang dipantik oleh Prof. Oman dan juga Pak Michael Viner terkait masalah jalur rempah dan juga hubungannya dengan perkembangan tradisi pemikiran Islam di Nusantara, termasuk dengan jaringan keilmuan. Saya pikir sebagian dan mungkin banyak dari kita masih bertanya-tanya apa hubungan antara jaringan intelektual ulama Nusantara dengan jalur rempah. Apa hubungannya antara pemikiran wahdatul wujud dengan pala, lada, cengkih, dan lain sebagainya. Lalu apa hubungannya antara tokoh seperti Ibrahim Al-Qurani dan murid-muridnya asal Nusantara seperti Abdul Rauf Singkel, Yusuf Makassari, dengan satu kelompok kongsi pedagang rempah yang berasal dari Timur Tengah yang terkenal pada zaman itu, yang disebut dengan Tujarul Karim atau para pedagang karim ya. Ini saya pikir pertanyaan yang menarik dan menjadi tugas kita untuk menyambungkan dan menjawab pertanyaan ini karena bagi sebagian kalangan masih membingungkan apa hubungannya jalur rempah antara lada juga dengan jaringan intelektual, dengan wahdatul wujud dan sebagainya. Saya ingin mengatakan bahwasannya jalur rempah itu bukan hanya semata-mata jalur komoditas dagang yang mengangkut produk-produk rempah saja, tetapi jalur rempah itu lebih besar sebagai Thoriqul Hadorot, jalur peradaban ya, karena jalur rempah itu juga adalah pusat dari saling tukar menukarnya barang dagangan, dan lebih dari itu jalur rempah juga adalah pusat bagi berlangsungnya aktivitas saling tukar menukarnya pemikiran, saling tukar menukarnya budaya, saling tukar menukarnya literasi, saling tukar menukarnya kitab-kitab. Karena apa? Karena jalur yang dilalui oleh produk rempah itu adalah jalur yang juga sama dilalui oleh para ulama dan para sufi. Dan ada satu hal yang saya pikir seringkali terlewatkan dalam kajian ini, yaitu alat transportasi
yang berkembang pada masa itu. Sarana transportasi pada masa itu hanya ada satu saja di jalur rempah ini, yaitu perahu. Perahu itu adalah sarana transportasi yang sama mengangkut antara lada, merica, cengkih, dengan yang juga mengangkut kitab-kitab, yang sama mengangkut barang dagang dengan yang sama mengangkut barang-barang pemikiran, yang sama mengangkut para pedagang dan juga yang sama mengangkut para ulama itu. Nah, karena itu di sini saya pikir ada satu aspek yang kerap terlupakan, yaitu terkait masalah kajian terhadap perahu ini. Karena yang menarik dalam beberapa catatan literatur Timur Tengah klasik dikatakan bahwasannya di antara produk-produk yang didatangkan dari Asia Tenggara, dari India termasuk ke Timur Tengah, itu adalah bahan utama membuat perahu, yaitu kayu yang disebut yaitu khosabus saj wa khosabun narjil, atau kayu jati dan juga kayu kelapa. Nah, kayu jati dan kayu kelapa ini ternyata menjadi bahan utama untuk dibuatnya kapal-kapal yang ada di Teluk Persia dan Teluk Arab. Kapal-kapal para pedagang Karim sebagai syarikat dagang terbesar pada zaman pertengahan, yang sebagai pedagang saudagar rempah, itu kapal-kapal yang bahan utamanya adalah kayu jati dan kayu kelapa ini. Nah, itu tampaknya belum ada lebih dalam di sini yang menggali lebih jauh aspek ke arah sana. Baik, di sini saya izin kepada operator untuk share screen karena saya dari handphone. Berikutnya, Pak Syarif. Jadi rempah-rempah Nusantara di sini ternyata telah banyak tersebar di dunia dan mampu mengkoneksikan wilayah Kepulauan Asia Tenggara ini dengan dunia luar yang lebih luas. Rempah-rempah yang mengkoneksikan wilayah kepulauan itu dengan Cina, dengan India, dengan Timur Tengah, dan juga dengan Eropa. Yang menarik ternyata koneksi rempah-rempah dengan dunia luar dan Nusantara ini itu bukan hanya terjadi pada masa Islam, yang disebut sebagai zaman pertengahan bagi Eropa, tetapi dari masa classical age atau zaman klasik, zaman kuno. Hal ini kita bisa dapatkan beberapa kajian yang mengatakan bahwa sejak zaman Mesir kuno, itu ribuan tahun sebelum Masehi, ternyata rempah-rempah Nusantara sudah banyak digunakan sebagai bahan pelezat masakan, pewarna pakaian, dan juga pengawet jenazah ketika mumifikasi di sini. Lalu pada zaman Yunani kuno dan juga zaman Romawi, rempah-rempah Nusantara juga banyak tersebar di Eropa, termasuk puncaknya yang tadi disinggung oleh Prof. Azra, bahwasannya pada zaman Islam, utamanya munculnya dinasti Abbasiyah dan sebelumnya Umayyah, itu turut serta berkontribusi dalam meningkatkan gairah kebangkitan perdagangan rempah di masa tersebut. Ini saya kutip Alexander Butrov yang mengatakan bahwasannya rempah-rempah yang datang dari Nusantara atau Al-Juzur Al-Hindiyah itu banyak memenuhi yamla'u al-aswaq fi syarqil awsat, memenuhi pasar-pasar di Timur Tengah pada masa itu, dan harga rempah di sini ternyata bisa disetarakan dengan harga tanah dan juga properti, saking mahalnya. Berikutnya, mohon izin. Ini ada satu kajian yang dilakukan oleh Mark van de Meerup ya, tentang the Eastern Mediterranean in the Age of Ramses II. Zamannya Ramses II itu tahun kurang lebih 1200 mungkin ya sebelum Masehi. Itu dikatakan bahwasannya pada masa Mesir kuno di periode dinasti New Kingdom tahun 1550 sampai tahun 1077 sebelum Masehi, itu rempah-rempah dari Nusantara sudah dipergunakan oleh orang-orang Mesir kuno. Disebutkan oleh Mark di sini, di antara rempah-rempah tersebut itu ada lada, filfil, dan juga ada kayu manis atau darsini atau kurfah ya. Dia mengatakan dua komoditas rempah tersebut disebutnya berasal dari Southeast Asia atau dari Asia Tenggara ya, dari Kepulauan Nusantara. Itu digunakan di masa Mesir kuno, zaman Faraonik, zaman Firaun, khususnya pada periode New Kingdom. Berikutnya. Lalu
ketika peradaban berganti, Mesir kuno digantikan oleh Persia, lalu digantikan oleh Yunani kuno, digantikan oleh Romawi, dan digantikan juga oleh Arab Islam. Pada masa Arab Islam, ternyata rempah-rempah Nusantara juga itu banyak digunakan dan tersebar di dunia Timur Tengah Arab Islam itu sebagai sarana pengobatan, lalu sarana medis, kosmetik, parfum, bahan pelezat masakan, dan lain sebagainya. Lalu ada salah satu karya terbesar di sini yang ditulis oleh seorang sarjana Muslim yang bernama Ibnu Al-Baitar. Dia itu lahir di Andalus di Spanyol, tepatnya di Malaka, pada tahun 1193, lalu wafatnya di Damaskus di Suriah pada tahun 1248. Pada masa itu memang banyak sekali ulama-ulama sarjana-sarjana dari Spanyol, dari Andalus yang kemudian melakukan migrasi eksil ke wilayah timur, ke Kairo, ke Suriah, ya diantaranya Ibnu Malik, penulis kitab Alfiyah, itu juga wafatnya di Damaskus. Ada juga misalkan Ibnu Hisham, itu wafatnya di Mesir. Contohnya juga Ibnu Khaldun, itu berasal dari Maghribi dan pernah di Andalus beliau, lalu wafatnya juga di Kairo, dan masih banyak lagi. Di antaranya juga lah Ibnu Baitor di sini, yang menulis satu buah karya yang berjudul Al-Jami' li Mufradat Al-Udwiyah wa Al-Ughdiyah, atau ensiklopedi himpunan atas segala jenis tanaman obat dan juga Al-Ughdiyah, kudapan atau makanan. Di sini kitab ini mengkaji dalam bidang ilmu botani, lalu farmasi, dan juga kedokteran Islam, dan ditulis dalam bahasa Arab. Berikutnya, sebagaimana tersirat dari judulnya, karya ini itu adalah karya ensiklopedi yang menghimpun pengetahuan tentang berbagai macam jenis tanam-tanaman, ya, yang kemudian tanam-tanaman obat dan juga tanam-tanaman rempah sekaligus herbal yang memiliki banyak khasiat bagi kesehatan, bagi penyembuhan, dan juga bagi pelezat masakan di sini. Dalam karya tersebut ternyata Ibnu Baitor menyebutkan beberapa komoditas rempah yang memang terkenal berasal dari Nusantara, dan dijelaskannya dengan cukup detail, ya. Karena Ibnu Baitor ini salah satu keunggulan karyanya dibandingkan karya-karya kedokteran pada masa sebelumnya peradaban Arab Islam, itu lebih menghimpun lebih banyak lagi. Misalkan dia kutip Ibnu Sina, dia kutip Ar-Razi, dia kutip misalkan dokter-dokter yang lain, termasuk dokter-dokter pada masa pra-Islam, ya, seperti pada masa Yunani kuno itu ada dikutip oleh dia. Nah, di antaranya di sini yang disebut adalah Al-Qurunful atau cengkeh, lalu ada pala atau jus buah atau jus at-thayyib, ada juga jahe atau zanjabil, ada juga kayu manis, kurfah atau darsini, dan juga ada kapur barus atau al-kafur. Sekaligus ada kemenyan di sini yang disebut dengan as-sondal, dan juga lain-lain. Ini ada salah satu salinan manuskripnya, kebetulan menjadi koleksi, next berikutnya, menjadi koleksi dari perpustakaan British Library, itu dengan nomor kode OR 5839, ya. Kemudian manuskrip ini oleh para pemirsa juga bisa diakses, ya, di websitenya Perpustakaan Nasional Qatar. Tautannya ada di sana. Dan yang menarik di sini, manuskrip ini adalah manuskrip salinan yang ini ditulis penyalinannya itu kurang lebih 55 tahun setelah masa kewafatan pengarangnya atau Ibnu Baitor. Ada titi mangsa di sana, kolofon, yang mengatakan kalau naskah ini disalin pada 27 As-Sabi wal Ishrin daripada bulan Jumadil Ula tahun 702 Hijri, ketika konversi kepada penanggalan Gregorian atau Masehi, yaitu 17 Januari 1303 Masehi. Berikutnya, ini di antara deskripsi yang dijelaskan oleh Ibnu Baitor terkait beberapa rempah, ya. Jadi lebih kepada menjelaskan deskripsinya. Misalkan Ibnu Baitor ini menulis tentang Al-Qurunful, itu ada pada baris sebagaimana kita lihat di laman manuskrip ini ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ke baris ke-12. Itu tertulis di sana Qurunful. Qala Ishaq bin Omron, huwa samarun wa aidanun yusta'malani jami'an yu'tabihi min ardil hindi
wa fihi al-aidan wa fihi ru'us ila akhirih. Kalau dibaca semuanya nanti disangka sedang doa kunut, nanti pada amin. Intinya terjemahannya dikatakan di sana Ibnu Baitor itu mengutip apa sumber daripada dokter-dokter Timur Tengah sebelumnya, diantaranya adalah Ishaq bin Umron, itu yang mengatakan bahwasannya al-qurun fulu atau cengkih di sini itu dikatakan samarun wa aidanun, terdiri dari bagian ada buahnya, lalu bunganya, dan juga ada beberapa batangnya, dan semuanya bisa digunakan bersamaan. Dikatakan ia berasal dari Ardil Hind. Ardul Hind ini dulu Nusantara disebutnya adalah juz'un min Ardil Hind, ma bainal Hindi wasin, bagian daripada wilayah Hindia dan juga Cina ya, karena terletak di antara keduanya. Dalam beberapa sumber yang lain disebutkan Az-Zabaj, sebagaimana tadi disebut oleh Prof. Azra. Zabaj ya, atau yang tak lain di sini adalah Kepulauan Nusantara ya, karena misalkan jauh pada abad ke-10 ada satu orang pelancong, misalkan ada Roma Hurmuzi, lalu yang lainnya ada Al-Mas'udi, ada yang lainnya As-Sairafi, ada yang lainnya Sulaiman At-Tajir, dan lain sebagainya, itu menyebut Zabaj, Kepulauan Nusantara, dan dipimpin saat itu penguasanya adalah Al-Maharaj atau Maharaja, itu gelar yang dipakai oleh para penguasa Sriwijaya. Dikatakan min agna mulukil Hind, katanya di antara raja-raja penguasa kepulauan India yang paling kaya, karena di sana adalah ma'danuz zahab, itu adalah tambang emas. Di bawah tanah negeri itu terhampar banyak emas, dan di sana juga adalah masdarul baharot ya, artinya apa, sumber rempah-rempah. Artinya ternyata rempah-rempah Nusantara itu sudah banyak terekam dalam catatan-catatan para pelancong itu jauh sebelum Ibnu Baitor ya, pada abad ke-10, pada abad ke-9. Berikutnya, selain kurun full, ada juga disebut juz bua atau juz tojib ya di sini, atau apa namanya, biji pala di sini, pala. Dikatakan qala Ibnu Sina, kalau tadi misalkan mengutipnya adalah Ishaq bin Umron, kali ini Ibnu Baitor mengutip banyak apa perkataan para dokter-dokter sebelumnya. Di antara yang pertama dikutip itu adalah Ibnu Sina yang menulis kitab Al-Qanun fit Tib. Dikatakan katanya juz tojib itu adalah fi qadril afas sahlul maksar raqiqul qashr thayyibur raihah. Dikatakan kalau pala itu katanya adalah biji yang berukuran sekiranya biji oak ya, ada pohon oak di sana, lalu katanya mudah untuk diremukan, dibebek, lalu bubuknya juga halus dan juga aromanya wangi. Lalu kata Dimashqi, pala ini memiliki kadar panas dan juga basah pada derajat kedua. Ini agak membingungkan pada awalnya ya, karena dikatakan ternyata apa namanya, khasiat rempah itu dalam kadar basah, dalam kadar kering, itu khasiat ini berbeda-beda. Pada awalnya membingungkan, tetapi ketika kemudian membaca literatur lain dalam obat-obatan herba klasik, ternyata ya ketemukan juga di sana. Dan seterusnya dikatakan di sini adalah punya khasiat kesehatan alami, kemudian bisa menyedapkan masakan, lalu menguatkan lambung. Ternyata dia juga bisa mengobati demam, sakit liver ya, dan juga lambung, terutama pada bagian mulut lambung tersebut. Jadi yang dijelaskan di sini itu bukan hanya deskripsi bentuk rempah-rempah tersebut, tetapi juga kegunaannya secara medis dan seterusnya. Artinya detail sekali. Berikutnya, di sini ada juga misalkan fil-fil atau apa namanya, lada ya. Lada juga disebutkan dengan cukup detail. Ini saya hanya kutipkan sebagian saja, bisa disimak oleh para pemirsa, tetapi karena waktu yang singkat di sini, jadi saya kutipkan yang disebut oleh siapa, Ibnu Baitor ini mengutip satu perkataan daripada dokter Yunani kuno yang bernama Pedianus Dioskorides. Dioskorides ini kitab kedokterannya itu diterjemahkan ke dalam bahasa Arab dan sangat terkenal sekali, menjadi rujukan utama pada masa dulu ya, yang berjudul Jami'ul Mufradat Al-Udwiyah ya, jadi ensiklopedi obat-obatan. Di sini dikatakan, kata Dioskorides, bahwasannya lada itu disebut sebagai pohon yang tumbuh di negeri Hindia
ia memiliki buah yang ketika awal mula kemunculannya itu berukuran panjang serupa alubia atau buncis, dan buah lada pada fase ini itu disebut dengan darfilfil atau lada tangkai atau lada puyang ya. Di dalamnya ada biji berukuran kecil mirip dengan aljawaros atau gandum juawut di sana. Lalu setelah biji-biji itu diolah, barulah menjadi barang yang disebut dengan filfil. Di sini biji-bijinya diilustrasikan mirip anggur yang masih kecil, lalu dibagi ada filfil akhdor, lada hijau ya, lada mentah, lalu ada filfil aswad, lada hitam, dan yang paling berkualitas dan paling sedap itu adalah filfil abyad atau lada putih di sini. Berikutnya ini ada penjelasan juga tentang kafur, tetapi ilustrasi yang digunakan kafur di sini itu saya ambilkan dari manuskrip salinan kitab karya Al-Qazwini yang berjudul Ajaibul Makhluqat wa Gharaib al-Mawjudat. Lalu Ibnu Baitor juga memberikan penjelasan di sini. Yang menarik di sini ada satu toponim, satu nama tempat di Nusantara yang terkenal ya, yaitu Barus. Dikatakan kafur. Qala Ibnu Waqid berkata bahwasannya Al-Mas'udi qala rahimallahu taala bibilad fansur jazirah saron dib wa ilaiha yudoful kafur al-fansuri. Dikatakan bahwasannya kata Mas'udi kafur itu berasal dari negeri Fansur atau Barus, itu sebagai bagian daripada jazirah Sarandib. Sarandib itu Swarna Dipa. Ada yang mengatakan itu adalah Sri Lanka, ada yang juga mengatakan Swarnadipa itu adalah nama lain daripada Pulau Sumatera atau Pulau Emas ya. Dan dari Barus, kapur yang berasal dari Barus itu terkenal di Timur Tengah dengan nama Al-Kafur Al-Fansuri atau kapur Barus. Dan dari kota ini juga nanti hubungannya dengan yang tadi disampaikan oleh Prof. Oman, berasal jugalah satu orang sufi besar dari Nusantara yang bernama Hamzah Al-Fansuri. Hamzah Fansuri, dan juga berasal dari sana Syekh Abdul Rauf bin Ali Al-Fansuri, Syekh Abdul Rauf Fansur yang kemudian lebih terkenal dengan Syekh Abdul Rauf Singkel. Jadi ini yang kemudian menyambungkan kota asal Kapur Barus itu juga adalah kota asal ulama besar Nusantara. Fansur adalah asal kafur, Fansur adalah juga kota asalnya Hamzah dan juga Abdul Rauf. Fansur adalah kota asal rempah-rempah, dan Fansur juga adalah kota yang berasal di sana pemilik karya Syarobul Asyikin dan juga pemilik karya daripada Turjumanul Mustafid atau kitab tafsir Al-Quran pertama dalam bahasa Melayu. Ini hanya sebagai ulasan singkat di sini karena kesimpulannya tampaknya ingin saya tegaskan saja, rempah-rempah Nusantara itu di naskah-naskah klasik Timur Tengah banyak dikaji, dan ini akan menarik jika disambungkan antara tradisi rempah Nusantara seperti lada, kemudian merica, lada itu ya merica Pak Zaki ya, kemudian apa namanya cengkeh, kemudian pala, itu adalah juga produk yang sama dengan lahirnya kitab-kitab seperti Turjumanul Mustafid, Syarobul Asyikin karyanya Hamzah Fansuri, Mir'atul Muhaqqiqin karyanya Samsudin Sumatrai, dan juga dengan syarahnya Tuhfatul Mursalah karyanya Burhan Puri. Itu saja yang bisa disampaikan. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Masih ada waktu. Masih di mute moderator. Astagfirullahaladzim. Ini pengaruh dari cengkeh kayaknya. Tadi disebut dari Mas Ginanjar ya, Al-Juzur Al-Hindiyah. Itu kan abad 13 ya dari. Nah, abad sebelumnya juga dari misalnya dari Ibn Tufail menulis juga Jazirah min Jazairil Hind. Jadi mungkin Kepulauan Nusantara itu sebuah kepulauan yang sudah dikenal luas dan namanya macam-macam menjadi yang terkait dengan Al-Hind. Yang kalau dalam Ibn Tufail disebut tahta khotil istiwa, itu jelas di bawah garis khatulistiwa. Itu jelas sekali kalau kita telah dari zaman Andalusia atau bahkan tadi disebut juga zaman
Abbasiyah, Sriwijaya, dan sebagainya. Nah, saya tidak ingin memperpanjang lebar, karena itu nanti dari para pembahas. Kita lanjut ke pembicara yang kedua, Mbak Ana Nurnita. Sudah hadir di sini ya? Mbak Ana Nurnita. Tadi saya lihat namanya sudah ada. Mungkin Iya, kalau... Pak, saya sudah hadir. Oke, untuk materi presentasinya bisa dikirim ke kami supaya bisa ditampilkan. Oh, di-share ya, Pak ya? Ya. Oh, bisa kalau share screen sendiri sekarang sudah diatur oleh operator pusat, sudah bisa. Silakan kalau bisa misalkan dari share screen sendiri, Mbak Ana. Mbak Jadi Ana, gimana? kameranya mungkin juga bisa dinyalakan supaya kita Oh iya. ketahui. Mbak Ana ini akan menyampaikan makalah yang menarik dari judulnya Ekspedisi Cengkeh dari Nusantara hingga Eropa, abad 15 sampai abad 20. Wow. Silakan Mbak Ana. Sebentar, masih Oke. ada gangguan share-nya, masih susah, Pak. So, oke. Mbak, ini Mbak Duh Putu ada nggak ya? Saya share di room chat ya, Pak ya? Oke, nanti saya share. Oke. Sudah? Bentar. Terima kasih untuk kesabaran Bapak Ibu Mas Mbak sekalian. Sudah, Pak. Well, where we can find belum masuk, Mbak. Mungkin Mbak sambil tapi harus dikirim ke kami ya, soalnya ini belum sudah masuk. Pak. Oke, silakan, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kenalkan, nama saya Ana Nurnita, saya dari UIN Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember. Di sini saya akan mempresentasikan terkait tulisan saya yang berjudul Ekspedisi Cengkeh dari Nusantara hingga Eropa di abad 15 sampai 20 Masehi. Lanjut, Mbak, sambil nunggu dibuka. Adapun latar belakang dari penulisan ini adalah karena rempah-rempah ini merupakan warisan dari nenek moyang yang tak pernah lekang waktu, yang artinya eksistensi dari rempah-rempah ini seperti cengkeh ini tidak pernah tenggelam oleh waktu, dan bahkan masih eksis hingga sampai saat ini. Selain itu, cengkeh ini merupakan salah satu rempah yang sangat menarik untuk diteliti karena rempah sendiri yang melalui rempah ataupun cengkeh ini Indonesia dapat dikenal luas oleh seluruh dunia. Bahkan melalui cengkeh sendiri juga Indonesia dapat memperakasai perdagangan dunia pada masa itu. Selain itu, tujuan dari penulisan ini adalah untuk membantu meningkatkan lagi eksistensi dari
cengkeh sendiri, karena melalui rempah-rempah ataupun cengkeh ini Indonesia dapat membentuk identitasnya sendiri. Adapun pembahasannya, yaitu yang pertama adalah pencarian rempah ke Nusantara. Dan yang pertama adalah faktor yang mendorong para penjelajah untuk menjelajahi dunia, bahkan untuk mencari pulau rempah ke Nusantara adalah yang pertama, yaitu jatuhnya Konstantinopel ke tangan Turki Utsmani. Sama-sama kita ketahui bahwa Konstantinopel sendiri awalnya adalah dikuasai oleh bangsa Eropa. Kemudian pada tahun 1453 Konstantinopel ini jatuh ke tangan Turki Utsmani. Pada saat itu peran dari Konstantinopel sendiri adalah sebagai Mbak Ana, maaf Ya. Mbak, kasih tahu operator untuk lanjut slide-nya supaya bisa kita ketahui. Oh iya Pak, maaf. Iya, nggak apa-apa. Slide keempat ya? Pembahasan yang keempat. Ya. Yang pertama faktor pendorong. Yang keempat Pak. Ya. Faktor pendorong pencarian rempah ke Nusantara sendiri adalah yang pertama, jatuhnya Konstantinopel ke Turki Utsmani. Sama-sama kita ketahui bahwa awalnya Konstantinopel ini adalah wilayah kekuasaan dari Eropa, yang mana pada tahun 1453 Konstantinopel ini jatuh ke tangan Turki Utsmani. Nah, ketika ke tangan Turki Utsmani ini, secara tidak langsung jalur perdagangan antara Eropa dan Asia ini menjadi terputus. Karena pada saat sebelum menjadi milik Turki Utsmani, Konstantinopel ini menjadi pusat pentrasitan perdagangan antara Eropa dan Asia. Oleh karena itu, bangsa Eropa pada saat itu merasa kesulitan untuk mendapatkan komoditi perdagangan yang mereka butuhkan. Sedangkan pada di bangsa Eropa sendiri, rempah-rempah atau perdagangan yang lain ini sangat banyak diminati dan memiliki nilai harga tinggi. Dan yang kedua adalah perang salib. Perang salib yang terjadi antara umat Islam dan umat Kristen. Kita juga sering mengetahui bahwa perang salib ini terjadi selama kurun waktu kurang lebih 200 tahun dan terbagi selama 7 periode. Karena lamanya perang salib ini terjadi, membuat kekayaan bangsa Eropa pada saat itu hampir sebagiannya dialokasikan untuk membantu para tentara bangsa Eropa dalam peperangan. Oleh karena itu, hartanya habis. Dan karena lamanya terjadinya perang salib, secara tidak langsung juga memutus jalur perdagangan antara bangsa Eropa dan bangsa Asia. Nah, yang kemudian adalah yang nomor 3, kemajuan ilmu teknologi dan ilmu pengetahuan. Finansial dari perang salib sendiri ini adalah umat Islam menjadi pemenangnya dan umat Kristen ini menjadi yang kalah. Secara tidak langsung ketika orang bangsa Eropa ini mengalami kekalahan, mereka sadar bahwa kurangnya bangsa Eropa ini mengetahui ilmu pengetahuan tentang dunia. Secara bersamaan juga pada saat itu muncullah sebuah teori bahwa bumi itu bulat dan bahwa memiliki orbit yang bernama matahari. Dan secara tidak langsung hal ini memicu para penjelajah untuk membuktikan apakah itu benar atau tidak. Dan dalam waktu yang bersamaan juga terjadi perkembangan teknologi pelayaran seperti lahirnya sebuah kompas, meriam, peta protolan dan lainnya, sehingga hal itu membuat para penjelajah ini untuk melewati jalur laut untuk mencari pulau rempah-rempah yang mereka butuhkan. Dan yang nomor 4 adalah adanya semboyan yang bernama 3G, yaitu gold, kekayaan, gospel, penyebaran agama Kristen, dan glory adalah kejayaan. Dan oleh karena itu mereka ingin melakukan penjelajahan hingga terjadinya penjajahan seperti yang terjadi di Indonesia pada selama bertahun-tahun. Slide selanjutnya, Pak. Yang nomor pertama adalah penjelajah yang bernama Christopher Columbus. Christopher Columbus ini seorang penjelajah asal Italia. Ia menjelajah berlayar dari arah Spanyol, yang kemudian pada tahun 1492 ia berhasil menyentuh bahana Amerika
yang pada saat itu juga dijuluki sebagai salah satu penemu benua Amerika, dan benua Amerika pada saat itu juga dikenal sebagai dunia Spanyol baru. Dan yang kemudian sebulan selanjutnya Columbus beserta rombongannya berhasil mendarat di Kuba, yang pada saat itu dikiranya Kuba adalah Jepang. Dan selanjutnya, sebulan selanjutnya lagi, Columbus dan rombongannya berhasil menapaki Hispaniola yang pada saat itu dikiranya adalah Jepang. Nah, kemudian pada tahun 1493, Columbus ini pulang ke Spanyol. Ketika pulang ke Spanyol, dia melaporkan hasil perjalanannya kepada Ratu dan Raja Katolik yang bernama Ferdinand dan Isabella, sembari memberikan oleh-oleh hasil pelayarannya yang berupa emas, rempah-rempah, dan juga budak Indian. Budak Indian ini merupakan budak dari Amerika. Nah, yang kemudian adalah Magellan. Magellan ini dia seorang pelaut yang berlayar setelah Columbus pulang dari ke Spanyol. Kemudian Magellan ini berangkat juga dari Spanyol, kemudian melewati Samudra Atlantik. Dari Samudra Atlantik, Magellan melewati pantai timur benua Amerika. Kemudian pada tahun 1519, Magellan ini mendarat di selatan barat Amerika, yang sehingga pada saat ini dikenal dengan Selat Magellan. Nah, kemudian sesampainya di Selat Magellan, Magellan ini mendarat atau menemukan Filipina. Nah, ketika di Filipina, Magellan ini diserang oleh rakyat Mactan yang sekaligus menewaskan dirinya. Kemudian rombongannya ini keluar dari Filipina dan terus berlayar ke arah selatan sehingga dapat menemukan Maluku. Nah, kemudian slide selanjutnya, Pak. Kemudian adalah Vasco da Gama. Vasco da Gama berlayar mulai pada tahun 1497 atas perintah Raja Manuel I. Ia berlayar mengelilingi Tanjung Harapan, Afrika Timur. Dari Afrika dia menuju ke India. Di India, Vasco da Gama ini diutus oleh Raja Portugis untuk menjalin hubungan dengan Raja India yang bernama Raja Zamorin. Tetapi Raja Zamorin menolak karena pada saat itu Raja Zamorin telah memiliki hubungan perdagangan dengan bangsa Arab. Oleh karena itu, Vasco da Gama diutus pulang kembali ke Portugis pada tahun 1499. Kemudian pada tahun 1500, Raja Portugis ini mengutus Cabral untuk memasuki India dengan tujuan yang sama, untuk membujuk Raja India yang bernama Zamorin ini menjalin hubungan perniagaan. Namun hasilnya tetap gagal, dan bahkan pelayaran yang dilakukan oleh Magellan yang dilakukan oleh Cabral ini mengalami kerugian. Nah, kemudian pada tahun 1502, Raja Portugis ini juga mengirim kembali Vasco da Gama ke India dengan tujuan yang sama, yaitu untuk membujuk Raja Zamorin, tetapi juga gagal. Alhasil kegagalannya ini memicu semangatnya Vasco da Gama untuk melanjutkan pelayaran hingga menemukan sebuah wilayah yang bernama Cochin dan Conere, dan ia berhasil menguasai wilayah tersebut. Nah, kemudian adalah pelayaran yang dilakukan Alfonso de Albuquerque. Alfonso de Albuquerque ini berlayar pada tahun 1510. Nah, dan pada saat itu dia berhasil menaklukkan Goa yang berada di India. Selanjutnya pada tahun 1511, Alfonso ini berhasil menemukan Malaka dan berhasil pula menguasainya. Nah, kemudian pada tahun 1512, Alfonso ini menyuruh salah satu rombongannya yang bernama Antonio untuk melakukan pencarian Pulau Rempah, sehingga pada saat melakukan pencarian ini Antonio berhasil menemukan sebuah pulau rempah-rempah yang bernama Maluku, dan sehingga pada tahun 1512 berhasil mencapai Maluku. Slide selanjutnya.
Ini adalah peta persebaran cengkeh yang berada di Maluku. Peta persebaran cengkeh yang ada di Maluku berada di Tidore, Ternate, Macian, Moti, dan Bacan. Untuk slide selanjutnya, Pak. Nah, cengkeh. Cengkeh sendiri digambarkan berbentuk mirip seperti paku, dan dalam bahasa Latin itu disebut dengan clavus, sehingga bangsa Eropa pada saat itu memanggil cengkeh dengan nama cravo. Selanjutnya bangsa Spanyol memanggil cengkeh dengan nama clavo. Bangsa Perancis mengenal cengkeh dengan nama clau de girofo. Orang Italia mengenal cengkeh dengan nama cidodo di Gerovano, dan orang Belanda mengenal cengkeh dengan nama Kruitnagel, dan Cina mengenal cengkeh dengan nama Zenga. Karena banyaknya orang mengenal cengkeh dengan beragam nama, hal ini dapat membuktikan bahwasannya cengkeh sendiri memiliki kepopuleran yang sangat tinggi di seluruh dunia. Nah, selanjutnya cengkeh dalam bahasa Latin adalah Syzygium aromaticum, merupakan rempah asli Indonesia yang berpusat di Kepulauan Maluku. Nah, cengkeh ini hanya tersebar di Pulau Halmahera, yaitu di Ternate, Tidore, Bacan, Moti, dan Macian, seperti yang telah digambarkan di dalam peta tadi sebelumnya. Dan cengkeh ini difungsikan oleh masyarakat Indonesia sebagai bumbu masakan, sebagai wewangian, sebagai obat-obatan, dan lainnya. Kemudian pada tahun 1511, Portugis ini berhasil menguasai Malaka. Waktu 2 menit lagi, Mbak Ana. Makasih. Langsung ke itunya aja, Pak, ke ekspedisi cengkehnya. Ekspedisi cengkeh. Malaka menjadi jalur maritim yang membentang ke arah barat sampai ke India, Persia, Jazirah Arab, Afrika Timur, dan Laut Tengah, ke utara hingga ke Siam dan Pegu, ke arah timur sampai ke Cina dan Jepang. Kemudian pada ke abad 15, merupakan abad yang menjadi kejayaan Malaka sebagai emporium perdagangan rempah-rempah. Yang jalurnya dari Malaka ke Asia Barat dan Asia Selatan adalah dari Malaka ke Bengal, melewati Cochin, dari Cochin melewati Calicut, dari Calicut melewati Gujarat, dari Gujarat melewati Ormuz, dari Ormuz melewati Aden, dari Aden melewati Alexandria. Nah, sebelum memasuki kota pelabuhan Italia atau Venesia, ia melewati Laut Tengah. Selanjutnya setelah memasuki Italia, langsung tersebar ke seluruh Eropa. Nah, kemudian pada abad 15 juga bangsa Eropa telah memulai perjalanan ke arah timur. Mereka menuju timur dengan melalui jalur maritim dengan mengitari Afrika. Selanjutnya. Abad 15 Masehi ini juga menjadi masa keemasan penjajahan masa keemasan penjelajah. Tokoh yang terpenting pada masa ini adalah yang bernama Sir Francis Drake dengan kapal Golden Hind. Pada tahun 1579, Sir Francis Drake ini berlayar menuju Ternate. Di Ternate, ia menjalin kesepakatan dengan Sultan Babu tentang kebebasan bangsa Inggris untuk mendapat hak eksklusif dalam perdagangan cengkeh. Dan sebagai imbalannya, Drake membangunkan pabrik dan memenuhi laut di Ternate dengan kapal-kapal. Kemudian pada memasuki abad 16, Portugis menguasai penuh 3 jalur dagang yang menghubungkan dengan 3 samudra. Nah, kemudian lanjut pada abad 16 sampai 17 Masehi, terjadi perebutan kekuasaan wilayah Maluku untuk menguasai monopoli perdagangan cengkeh. Nah, selanjutnya pada tahun 1641, Malaka telah jatuh ke tangan Belanda, serta
Selanjutnya pada tahun 1661 sampai 1663 diikuti dengan keberhasilan Belanda dalam menaklukkan Malabar. Setelah itu pada tahun 1666 Belanda berhasil menaklukkan Makassar, dan pada tahun 1684 Belanda juga berhasil menaklukkan Banten. Nah, kemudian pada tahun 1724 terdapat seorang Valentin menulis sebuah karya tentang kegiatan perdagangan intra-Asia yang dilakukan VOC lewat pelabuhan Batavia. Adapun negara yang terlibat pada perdagangan tersebut adalah Tanjung Harapan Afrika Selatan, Coromandel Sri Lanka, Persia, Benggala, Burma, Malaka, Sia, Tonkin, Cina, dan Jepang. Sedangkan untuk barang-barang impor dari Batavia adalah koin emas dan tembaga, tekstil, kayu eboni, budak, komoditi, dan untuk komoditi ekspornya adalah rempah-rempah, tekstil, gula, dan beras dan budak. Nah, selanjutnya pada tahun 1756 para tinggi VOC ini memutuskan untuk membuat Cina Komite untuk mengatur perdagangan dari Belanda ke Cina. Nah, kemudian pada tahun 1819 ini VOC mengalami kemerosotan karena Inggris memiliki EIC, East India Company, di Pulau Run Banda, dan Inggris mendirikan Singapura sebagai pusat perdagangan mereka di Asia Tenggara. Nah, selanjutnya kemerosotan yang terjadi ini dimulai dari abad 18, terjadi karena banyaknya para petinggi VOC yang korupsi, kemudian rendahnya harga dagang cengkeh sebab Belanda tidak mampu untuk mempertahankan pusat produksi cengkeh di dunia. Nah, selanjutnya oleh karena itu pada tahun 1864 monopoli perdagangan dihapuskan, dan tahun 1865 monopoli cengkeh ini telah berakhir. Nah, kemudian masa suram cengkeh ini terus berlanjut hingga di pertengahan pada abad 20 Masehi. Bahkan perdagangan cengkeh di Eropa ini sendiri juga ikut merosot tajam. Penyebabnya adalah secara tidak lain munculnya revolusi industri yang dimulai Inggris pada abad 18 Masehi. Selain itu juga tersingkirnya cengkeh ini juga karena munculnya seperti kopi dan gula yang berhasil menyingkirkan eksistensi cengkeh pada saat itu. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Baik, terima kasih Mbak Ana atas pemaparan historisnya ya. Panel kita kali ini tentang manuskrip. Jadi, tapi nggak masalah, ada latar belakang sejarah yang kita ulangi lagi, terutama tentang cengkeh. Baik, nah untuk pembahas yang ketiga, apakah Mbak Luh sudah hadir di sore kali ini? Saya lihat di daftar nama tidak ada di sini. Apakah Mbak Luh sudah hadir? Tidak ada ya? Mas Operator? Tidak ada. Nah, ini pembicara yang ketiga tidak ada. Nah, ini kita langsung ke para pembahas ya. Kita sudah menyimak dua pemaparan. Yang pertama tentang manuskrip dari Andalusia, dari seorang penulis Andalusia abad ke-13, Ibnul Baitor. Dan di situ ada beberapa fragmen dan gambaran deskripsi tentang produk rempah ya yang berasal dari Nusantara beserta konteks geografis yang sudah dijelaskan oleh Mas Ginanjar Saban. Terus kemudian yang kedua dijelaskan secara umum adanya ekspedisi cengkeh, terutama eksplorasi dari Eropa hingga ke Nusantara dari abad ke-15 abad ke-20 sangat panjang, dan kita memang berharap banyak dari penelusuran manuskrip, tapi tidak masalah. Nah, saya mungkin langsung beralih ke para pembahas untuk memberikan penilaian, komentar, dan juga kritik terhadap beberapa presentasi atau makalah yang sedang ditulis oleh para presenter. Yang pertama tentu Profesor Dr. Oman Fatur Rahman, dan yang kedua Dr. Adi Misbah. Dua discussion pembahas kali ini adalah
filolog terkemuka dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Terutama juga saya harus memperkenalkan Mas Adi Misbah, juga dosen di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dan menelurkan atau menghasilkan beberapa karya tulis yang terkait tentang dunia filologi dan kemanuskripan. Baik, saya persilahkan untuk Pak Oman Fatur Rahman untuk memberikan komentar, tanggapan, dan juga kritik terhadap dua presenter. Dipersilahkan Pak Oman. Terima kasih. Mudah-mudahan singkat ya, karena kita bagi-bagi waktu. Yang pertama, hatur nuhun Kang Ginanjar, Ai Ginanjar, presentasinya terkait manuskrip yang saya akses ini ada banyak sekali halamannya ya. Ini sudah khatam ya, Kang Ginanjar? Hatam ompong eta mah, Kang Prof. Ompong. Soalnya pertanyaan saya akan terkait dengan itu. Jadi begini, yang bukan pertanyaan muji ya, tapi ini justru saya senang ya. Dari tadi saya kan memetakan bahwa tidak mudah menemukan satu manuskrip yang eksplisit menjelaskan rempahnya, rempah Nusantara. Karena kebanyakan adalah yang saya bahas gitu ya, itu implikasi terkait dengan munculnya center pernaskahan yang di situ implikasi dari aktivitas di jalur rempah itu muncul aktivitas keagamaan. Tapi yang dibahas di sini oleh Al-Baitar ini kan bahkan spesifik dua hal, ensiklopedi tentang Al-Udwiyah, kemudian Al-Ughdiyah gitu ya. Yang satu tentang obat tanaman ya, tentang tanaman ya, tanaman obat barangkali. Yang kedua tentang kudapan. Yang kedua ini lebih menarik sebetulnya, tentang kudapan itu. Nah, saya punya beberapa pertanyaan. Itu pertama terkait konteks ya, konteks Nusantaranya ya. Seberapa kuat itu di situ asbabul wurud penulisan karya itu dalam konteks Nusantara. Kalau Suma Oriental kan jelas ya, karena memang kunjungan ke wilayah-wilayah kemudian menemukan gitu. Nah, di sini ini seperti apa konteksnya? Saya mencoba baca di mukadimahnya karena cepat, jadi belum menemukan ya. Lalu saya mencoba melihat ke bawahnya manuskrip ini, itu memang kan ada dua bagian berarti kan, ada yang tentang al-udwiyahnya, ada al-ughdiyahnya ya. Seberapa persen itu sejauh yang Kang Ginanjar lihat konten dari manuskrip ini, bagian ini kan mufradat kan, entry yang menjelaskan tentang tanaman, entry yang menjelaskan tentang kudapan itu seberapa ini prosentasenya begitu. Dan apakah cukup signifikan yang Nusantaranya? Karena kalau saya lihat sekilas itu memang kan tidak fokus di Nusantara sesungguhnya gitu. Tetapi pasti ini ada konteks Nusantaranya gitu. Nah, kemudian tadi saya mendengar satu ungkapan yang mungkin semacam hipotesis bahwa rempah Nusantara ini banyak dikaji di Arab, dalam literatur Arab. Ini salah satunya. Apakah sudah ada petanya gitu ya, sejauh mana? Seberapa banyak kalau mau dibilang banyak begitu? Kalau memang ada, menurut saya ini satu proyek besar yang harus segera dilakukan, mappingnya gitu, supaya ini ada percepatan untuk riset terkait dengan the Spice Road dalam konteks nasional ya. Kemendikbud dan pemerintah Indonesia ingin mengajukan ini sebagai satu semacam tandingan dalam tanda kutip, tandingan terhadap jalur sutra ya, jalur sutranya Cina gitu. Nah, itu untuk Kang Ginanjar. Saya senang sekali karena beliau ini ya alumni dari Kairo gitu, bahasa Arabnya ngolotok pisan gitu. Terima kasih. Nah, kalau untuk ya sekalian aja ya untuk yang kedua, singkat tentu untuk Mbak Ana Nurlanita ini untuk sebuah paparan dari seorang pengkaji. Saya baca di sini kan mahasiswa prodi sejarah ya, artinya masih terus sedang studi begitu. Ini satu paparan yang menunjukkan bacaan saya kira.
Nah, memang betul ada dua hal yang mungkin kekurangannya itu. Yang pertama, ini paparan yang umum, semacam common sense begitu, jadi pengetahuan-pengetahuan yang ditumpuk gitu, jadi tumpukan data, jadi tidak spesifik itu apa gitu yang so what gitu kira-kira. Kalau ini kan satu pengetahuan yang memang banyak diketahui orang ya. Nah, tetapi ini satu hasil bacaan untuk saudari Ana ini luar biasa. Mahasiswa yang sudah belajar sejarah, berarti belum selesai ya satunya, tetapi punya bacaan yang sangat baik begitu. Pertanyaan saya itu, sumber-sumber yang dibaca ini ada tidak sedikit mungkin dari manuskrip, karena ini tentang manuskrip gitu ya, sumber primer lah gitu, atau bacaan-bacaan sumber-sumbernya itu baru dari sumber sekunder atau sumber tersier malah begitu ya. Nah, itu mungkin pertanyaan stimulus lah untuk saudari Ana ya. Dari saya itu, makasih Mas Jaki. Terima kasih Profesor Oman Fatur Rahman. Untuk pembahas yang kedua, Dr. Adi Misbah kami persilahkan maksudnya. Videonya tidak bisa muncul ya karena ada kesalahan teknis, kalau tidak salah tangkap saya. Dipersilahkan Mas Adib. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi. Yang saya hormati Profesor Oman Fatur Rahman, yang saya hormati moderator Mas Yaki dan beberapa makalah Kang Ginanjar dan Mbak Ana ya. Menarik apa yang dipresentasikan oleh Kang Ginanjar soal adanya naskah yang ditulis oleh ulama Timur Tengah, tepatnya berasal dari Andalusia, kemudian hijrah ke Syria ya, yang antara lain membahas soal rempah-rempah Nusantara. Tentu ini menjadi informasi yang penting. Bahkan kitab yang ditulis oleh Ibnul Baitor, Al-Jami' li Mufradatil Adwiyah wal Aghdiyah, ini sudah beberapa kali dikaji oleh sarjana Timur Tengah, tentu kajiannya sifatnya filologis. Dari kitab yang dikaji tersebut ada 3 hal yang dibahas. Pertama tentang tumbuh-tumbuhan, kemudian hewan, bahkan yang ketiga tentang barang tambang. Yang menarik di tumbuh-tumbuhan di situ juga dibahas soal rempah-rempah yang berasal menurut Kang Ginanjar dari Nusantara. Tentu ini memunculkan satu pertanyaan. Apakah Ibnul Baitor tahu rempah-rempah Nusantara itu memang pernah berkunjung ke Nusantara, ataukah tahunya itu berdasarkan pengetahuan yang dia dapat di pasar-pasar rempah yang ada di dunia Arab? Ini tentu menjadi satu hal yang perlu ditindaklanjuti ya oleh Kang Ginanjar. Kemudian seandainya bisa menelusuri bahwa rempah-rempah yang dibahas oleh di kitab Al-Jami' oleh Ibnul Baitor tersebut memang itu berasal dari Nusantara, dan ada pengetahuan yang didapat oleh Ibnul Baitor itu berdasarkan penjualan rempah-rempah yang ada di Timur Tengah. Tentu ada kaitannya dengan sejarah perdagangan antara Nusantara dengan dunia Arab. Itu saya jadi teringat apa yang dipresentasikan oleh Prof. Oman tadi, bahwa ada kemungkinan hubungan timbal balik antara Nusantara dengan misalnya dengan dunia Arab. Kalau melihat perkembangan peradaban Islam pada masa itu sudah sangat maju, termasuk dalam dunia kedokteran. Kalau betul bahwa rempah-rempah yang dimaksud dalam kitab tersebut memang berasal dari Nusantara, tentu berarti Nusantara itu punya kontribusi penting dalam perkembangan dunia kedokteran di dunia Arab. Hanya saja proses masuknya rempah ke Nusantara, ke dunia Arab itu, apakah dari pihak Arab yang datang ke Nusantara atau pihak orang Nusantara yang memang menjual rempah-rempahnya ke dunia Arab. Saya kira itu beberapa hal yang penting untuk ditelusuri lebih jauh oleh Kang Ginanjar. Sehingga mungkin pertanyaan saya, ini untuk kepentingan penelitian, kira-kira yang mau dipersoalkan oleh Kang Ginanjar dengan mengkaji kitab Al-Jami' li Mufradat Al-Adwiyah itu apa ya? Karena kalau dari sisi filologi saya kira itu sudah dikerjakan oleh sarjana Timur Tengah. Saya kira itu saja untuk Kang Ginanjar. Kemudian untuk Mbak Ana, jadi penjelasannya itu sangat panjang, mulai abad 15 sampai abad 20, sehingga tidak masuk pada isu yang spesifik. Bahkan muncul pertanyaan dari Prof. Oman, kira-kira ada nggak sumber tertulis manuskrip yang menjelaskan soal rempah? Saya teringat ada penelitian tentang surat-surat Sultan Banten, Sultan Ageng Tirtayasa, itu abad 17 ya.
ketika dia menjalin hubungan diplomatik dengan Raja Inggris, antara lain yang dijadikan barter itu rempah-rempah Banten ditukar dengan senjata yang dari Inggris. Saya kira itu informasi penting yang buat Mbak Ana perlu ditindaklanjuti juga. Saya kira itu ya komentar saya, Mas Zaki, buat dua pemakalah pada sore hari ini. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Mas Dr. Adi Misbah atas komentar dan juga pertanyaan kritis ya terhadap dua pemakalah. Saya persilahkan untuk para pemakalah memberikan tanggapan yang singkat, dan jika tidak ada keberatan Pak Michael Viner untuk misalnya untuk memberikan insight lebih lanjut tentang Nusantara, rempah-rempah, Samudra Hindia, dan sejarah Islam, kami akan sangat senang mungkin di bagian akhir untuk menyimak beberapa insight dari Pak Michael Viner dan juga nanti mungkin juga dari Pak Oman juga. Tapi saya persilahkan untuk Mas Ginanjar dan Mbak Ana memberikan komentar singkat ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Zaki, terima kasih guruku Prof. Oman dan juga seniorku Pak Adib, juga Mbak Ana atas presentasinya. Tadi beberapa tanggapan dari Prof. Oman dan Pak Adib ini menjadi catatan yang penting. Di antaranya memang betul yang dikatakan oleh Prof. Oman, tidak banyak manuskrip-manuskrip di Timur Tengah yang membahas secara spesifik tentang rempah-rempah dari Nusantara, tetapi sifatnya itu nyempil-nyempil, dan yang ingin kami lakukan ini adalah bagaimana untuk mengayak sempilan-sempilan tersebut. Jadi misalkan kalau boleh saya ingin mengatakan, Prof, terkait Nusantara itu banyak tercecer di beberapa literatur Timur Tengah klasik, itu ada di beberapa literatur rihlah atau catatan pelancong. Misalkan ada dalam kitabnya Roma Hurmuzi, Ajaibul Hind ya, itu berbicara tentang India dan Cina, tetapi nyelip di sana ternyata ada penjelasan tentang Kepulauan Nusantara. Demikian juga misalkan tentang Rihlah Sulaiman At-Tajir As-Sairafi, itu juga perjalanan dia ke timur jauh, diantaranya ke India, ke Cina, termasuk nyelip di sana ada tentang Nusantara. Atau misalkan tentang Rihlah Ibnu Battuta, meskipun Rihlah Ibnu Battuta ini secara umum menjelajah dunia, tetapi ternyata di sana ada bagian informasi tentang Nusantara yang terselip dan memberikan informasi kita yang sangat penting, bukan hanya tentang masalah Kesultanan Samudra Pasai, tetapi di sana juga yang menarik, yang kerap luput, itu masalah rempah. Karena dikatakan oleh Ibnu Battuta ketika dia pulang dari Pasai untuk kunjungan yang kedua kalinya, Ibnu Battuta itu diberi hadiah beberapa pikul lada, lalu beberapa pikul kemenyan, gaharu, dan juga rempah-rempah lainnya. Lalu yang kedua yang disinggung oleh Ibnu Battuta itu dia melihat satu buah kapal jung namanya, kapal Junuk Al-Jawi katanya, jadi jung, kapal jenis jung dari Jawa yang sekarang justru telah punah. Yang dulu kapal paling besar di dunia pada zamannya itu ada dua, jung Cina dan jung Jawa. Dan ini digambarkan hatta oleh beberapa pelaut dari Portugis ketika abad 16 datang, bahwasannya ukuran kapal-kapal jung dari Jawa ini ukurannya jauh lebih besar daripada jung yang berasal dari Portugis saat itu. Dan Ibnu Battuta merekam jung Jawi di sini, kapal jung dari negeri Jawi ketika akan berlayar ya, saat itu dari India ke Nusantara. Lalu ini maksud saya, kalau yang memang secara spesifik tentang rempah Nusantara satu karya itu mungkin sulit, tetapi ya sifatnya tadi kita harus mencari dari yang tercecer tadi itu. Selain dari literatur rihlah juga ada di sini tentang geografi, Mas'udi Al-Masalik wal geografi negeri-negeri dunia pada abad ke-10, dan diantaranya yang dibahas itu adalah tentang Kepulauan Nusantara. Selain buku geografi, misalkan ada satu buku Jihan Umma di sini, karangannya Haji Khalifah atau Khatib Celebi, itu sezaman dengan Nuruddin Ar-Raniri, seorang sarjana geografer besar Turki Ottoman. Khatib Celebi ini menulis satu karya yang berjudul Jihan Umma atau Kitabud Dunya.
Sayangnya buku ini belum diterjemahkan tampaknya ke dalam bahasa Arab dan juga belum diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Padahal di sana itu ada spesifik sekali dalam Jihan Umma, Khatib Chelebi menyebut beberapa pulau-pulau rempah. Di antaranya adalah Seram Adase atau Pulau Seram, lalu ada Ternate Adase atau Kepulauan Ternate, termasuk juga ada Pulau Buru, itu disebut ya oleh Khatib Chelebi. Dan juga ada beberapa komoditas rempah di sana seperti lada, kemudian pala dan lain sebagainya. Itu abad ke-16 dan itu berbarengan saya pikir wafatnya Khatib Chelebi itu tidak jauh dengan Nuruddin Ar-Raniri. Jadi ditulisnya Jihan Umma, satu kitab geografi Turki Utsmani yang di dalamnya ada informasi tentang Nusantara, itu juga sezaman dengan ditulisnya kitab Siratul Mustaqim sebagai kitab fikih mazhab Syafi'i, ibadah pertama terlengkap di Nusantara. Lalu yang kedua, hal yang tak kalah penting dari Prof. Oman terkait konteks Nusantara itu seberapa kuat tentang Nusantara dalam kitab Ibnu Baitur ini, saya masih belum menemukan juga Prof di sini hubungan antara kitab Ibnu Baitur, apakah ada konteks yang menghubungkan dengan dunia Nusantara pada saat itu. Tetapi yang paling jelas pada saat itu Timur Tengah itu menjadi sentra utama distribusi rempah dari dunia timur ke dunia barat. Karena pada saat itu di Eropa distribusi rempah dikuasainya kebanyakan oleh para pedagang dari Venesia dan dari Genoa. Dan pada tahun 1200 yang memonopoli perdagangan rempah itu adalah Mamluk dari Mesir, dan Mamluk ini punya satu semacam syarikat dagang ya, namanya para pedagang Karim. Ada satu ulasan menarik saya pikir tentang Mamluk and Spice Trade ya, jadi dinasti Mamluk di Mesir dan juga perdagangan rempah itu disebut di sana satu elit para pedagang yang disebut pedagang Karim di sini, yang itu punya semacam kedudukan istimewa di mata para Sultan Mamluk, yang mana mereka itu sebagai pemain utama dari proses perdagangan rempah-rempah dari timur jauh ke timur tengah lalu ke Eropa. Karena itu juga ada hubungannya di sini. Kalau misalkan dulu Islam yang membawa adalah para pedagang, saya berpikir mungkin diantaranya itu adalah para pedagang saudagar Karim di sini, karena mereka bukan pedagang biasa tetapi pedagang yang punya hak kedudukan dan status sosial istimewa di negara Mamluk ini. Lalu pertanyaan dari Prof. Oman juga tentang ada dua bagian, yaitu al-udwiyah, obat-obatan, dan juga ugniyah kudapan. Seberapa persen tampaknya yang lebih banyak di sini kepada udwiyahnya Prof ya, jadi ke obat-obatannya. Pada saat yang bersamaan di sini tahun 1200-an itu ada Al-Baghdadi yang menulis Kitabut Tobikh atau The Book of masakan ya, kitab kulinari. Jadi resep kuliner pada masa Kesultanan Abbasiyah. Kitabut Tobikh di sana. Yang menarik di Kitabut Tobikh tersebut memang ada banyak sekali bumbu-bumbu yang berasal dari rempah-rempah yang disebutkan tadi ya, pala, kemudian kayu manis, kemudian cengkih, kemudian lada dan lain sebagainya. Lalu terkait yang tadi terakhir, penting sekali disampaikan oleh Prof. Oman bahwasannya Nusantara, rempah-rempah Nusantara itu apakah banyak dikaji oleh literatur Arab dan Timur Tengah klasik agar bisa dibuat mapping di sini, karena terkait dengan proyek jalur rempah itu sangat banyak sekali, tetapi sifatnya terselip-selip tadi itu Prof ya. Ada di buku-buku Rihlah, ada di buku-buku Buldan atau geografi, ada di buku-buku kedokteran dan juga obat-obatan, ada di buku-buku tentang Awsafut Tobakh atau kitab-kitab resep masakan. Dan di sana tidak ada memang satu bagian yang menjelaskan rempah-rempah dari Nusantara, tetapi ya sifatnya rempah-rempah yang umum, karena produk-produk yang berasal dari timur jauh itu selain rempah-rempah juga ada harir atau sutra yang berasal dari Cina, kemudian produk-produk lain yang mungkin tidak ditemukan di Nusantara seperti kapulaga. Kapulaga itu lebih banyak dari sekitaran India dan juga daerah-daerah sana yang tidak di Nusantara. Jadi
kalaupun ada itu lebih kepada badoi atau barang-barang dagang yang berasal dari timur jauh. Timur jauh di sini meliputi India, lalu Cina, lalu Nusantara. Di sini ada satu buku mungkin yang menarik terkait masalah mapping jalur rempah Nusantara ini, karena bukan hanya tentang produk rempah tetapi juga tentang masalah rute dagang. Jadi rute dagang di sini itu ada satu buku Al-Malahah Indal Arab di sini, atau pelayaran, jalur layar, jalur dagang internasional dalam dunia Arab masa klasik. Itu mungkin Prof, mohon maaf jika kurang banyak bisa mencakup apa yang tadi didiskusikan oleh Prof Oman, juga oleh Bib Adib. Betul bahwasannya kajian ini kalau dikatakan kajian filologis sudah selesai tentang kitab Al-Jami' li Mufradat Al-Adwiyah wal Aghdiyah ini, tetapi di sini yang ingin saya highlight bahwasannya tentang rempahnya. Jadi betapa rempah-rempah Nusantara itu ternyata bukan hanya menjadi komoditas lokal, tetapi juga menjadi komoditas internasional yang itu terkoneksi dengan dunia trading, dunia dagang, dunia pemikiran, dunia pertukaran saling silang budaya, dan seterusnya. Jadi yang ingin di-highlight di sini ingin menunjukkan bahwasannya rempah Nusantara itu ternyata banyak dimension oleh kitab-kitab, literatur-literatur pengobatan, kedokteran, masakan di dunia Islam pada masa itu di Timur Tengah ya. Jadi bukan hanya produk yang itu berkembang di Nusantara saja lalu kita menjadi objek penderita, tidak, ternyata itu juga menjadi bagian yang tak terpisahkan dari narasi besar sejarah peradaban Islam pada masa silam. Lalu yang menarik di sini adalah pertanyaan dari Bib Adib. Apakah dulu Ibnu Baitar mengetahui rempah-rempah Nusantara itu dengan datang ke Indonesia, atau dari sumber-sumber tampaknya belum ada catatan di sini yang mengkaji tentang sejarah hidup Ibnu Baitar kalau Ibnu Baitar itu pernah datang ke Indonesia. Jadi pada saat itu sebagaimana kita lihat Ibnu Baitar itu banyak mengutip sumber-sumber, misalkan Waqala Ibnu Sina, Waqala Ishaq bin Umron, dan seterusnya. Yang menarik di sini ada satu buku yang ditulis 1 abad sebelum Ibnu Baitar terkait obat-obatan juga, yang ditulis oleh satu dokter Yahudi dari Andalus tetapi kemudian wafatnya di Kairo di Mesir, yang namanya Musa bin Maimun atau Maimonides. Maimonides itu adalah seorang filsuf teologi, ahli teologi dan juga dokter Yahudi, tetapi menulis banyak karya dalam bahasa Arab, diantaranya adalah Risalah Al-Fadiliyah atau Risalah fi Ilaji Sumum, atau risalah dalam menerangkan obat atas berbagai macam racun. Yang menarik di sini Musa bin Maimun ternyata dari keluarga seorang ulama Yahudi ya, rabi, dan juga ulama keluarga pedagang, karena adiknya Musa bin Maimun itu tercatat ke daerah timur lah, ke India, namanya Umron ya, mati tenggelam di Samudra Hindia. Dia itu adiknya Musa itu tercatat sebagai pedagang batu mulia dan juga pedagang rempah-rempah ya. Ada satu kajian yang menarik bahwasannya para pedagang Yahudi di Andalus itu memiliki kios-kios rempah yang ada di Granada, yang ada di Cordova dan lain sebagainya. Tentu saja di sini itu harus menjadi PR besar bagi kita untuk mengelis ya, kalau kata Prof Oman, membuat mapping siapa saja para pelancong dari Timur Tengah pada masa dulu itu yang memberikan catatan mereka tentang Nusantara, karena seperti yang disebut oleh moderator tadi, ada banyak sekali sebutan untuk Nusantara ini. Ada yang bilang Zabaj, atau misalkan Al-Idrisi bilangnya Jabah, atau misalkan Ibnu Tufail mengatakannya Jaziratul Waqwaq di sana ya, atau Pulau Waqwaq yang disebut sebagai pulau jelmaan surga saat itu. Lalu ada yang bilang Jawa, dan yang paling terakhir itu ya Jawi, yang kemudian dikaji oleh Prof Oman sebagai Ashabul Jawiyin di sini. Lalu yang tentang apakah orang-orang Arab itu yang datang ke Nusantara atau orang-orang Nusantara yang datang ke Arab. Nah ini saya pikir literatur yang tersedia itu memang mengatakan kalau para pedagang Timur Tengah atau Arab yang lebih banyak datang ke Nusantara ya. Tetapi tidak menutup kemungkinan saya pikir, karena Ibnu Battuta juga mengatakan Jung, kapal besar dari Jawa ini adalah kapal yang besar, dan daya jelajahnya kan bukan hanya daya jelajah laut lepas tetapi adalah daya jelajah samudra. Artinya pelayarannya sangat jauh di sini. Nah, cuman ini menjadi tugas kita bersama untuk
bisa menemukan lebih jauh tentang bukti-bukti tertulis dan bukti-bukti sejarah yang menegaskan kalau dulu para pedagang Jawi, para pedagang Nusantara ini juga banyak sampai berniaga di Arab. Bukan pedagang Arab saja yang banyak berniaga di Nusantara. Mohon izin itu saja catatan yang bisa kami jawab. Terima kasih banyak guru-guru kami, Prof. Oman dan juga Bib Adib. Dan terima kasih Pak Moderator. Terima kasih Mas Ginanjar. Mbak Ana Nurnita ada komentar singkat tentang dari komentar Pak Oman dan Pak Adib tadi. Jika ada dipersilahkan. Iya Pak. Monggo. Singkat ya. Iya Pak. Mohon maaf sebelumnya untuk untuk sumber dari manuskrip yang secara langsung dan detailnya sendiri saya belum bisa mengutip dan belum bisa menemukan. Jadi saya mengambil sumbernya ini dari cuplikan dari tulisan-tulisan karya-karya yang lain, dari buku, bahkan dari jurnal-jurnal juga. Dan di samping itu saya juga masih mempelajari atau masih belajar juga tentang rempah dan manuskrip sendiri. Untuk kurangnya saya mohon maaf. Iya, terima kasih. Iya, terima kasih banyak Mbak Ana Nurnita. Semoga sukses untuk studinya. Kita berharap ini juga memancing Mbak Ana Nurnita untuk mengkaji arsip ya, arsip Belanda, manuskrip dan lain sebagainya. Iya, Pak. Terutama dari Nusantara, misalnya yang berbahasa Jawa, Melayu, Arab bahkan dan lain sebagainya. Nah, kita saat ini punya waktu hingga 6.15 panjang karena presenter yang pertama tidak hadir, tapi kita puji syukur punya kesempatan untuk menyimak mungkin barangkali insight yang lebih dari Pak Profesor Michael Viner dan juga Pak Profesor Oman Fatur Rahman mengenai topik kita kali ini tentang kosmopolitanisme, jalur rempah dan juga posisi Nusantara, Islam Asia Tenggara, Maritime Southeast Asia in the global history, something like that. Jadi kita sangat berharap nih dengan Pak Michael Viner, apalagi di penelitian yang Pak Michael paparkan di pagi hari, kita mendapat banyak wawasan ya. Mungkin dipersilahkan Pak Michael, barangkali ada komentar, panjang juga tidak apa-apa, kita relatif punya waktu 30 menit. Nanti disambung Pak Oman juga. Ya, pertama-tama maaf saya nggak bisa panjang, oleh sebab itu ada jatuh wifi-nya tadi. Jadi pas akhirnya itu presentasinya Ginanjar tadi, itu jatuh dan saya hanya itu dengar itu hanya 2-3 menit yang terakhir dari presentasinya Mbak Ana tadi. Ya. Jadi saya minta maaf ya Mbak Ana bahwa saya nggak bisa respon kan memang itu sebagian besar dari presentasi saya miss waktu saya coba reset wifi. Jadi minta maaf. Tapi mungkin saya bisa tambah sedikit saja tentang presentasinya Ginanjar tentang Ibn Baitar. Dan saya itu setuju dengan komentar tadi bahwa itu dari segi filologi, itu memang kitab Ibn Baitar itu sudah banyak diteliti ya. Kita ada edisi bulak, sudah 100 tahun yang lalu ya, ada edisi bulak dari Ibn Baitar, dari Al-Jami, dan itu ada diterbitan kembali di Jerman beberapa puluh tahun yang lalu, dan itu ada kajian-kajian yang khas tentang itu farmakopia ya, dalam itu sejarah obat ya, sejarah medicine, dalam sejarah tib, dalam itu apa karya-karya orientalis dulu dan oleh para sarjana Arab zaman sekarang. Jadi saya kira dari segi itu memang itu sudah banyak diteliti. Akan tetapi itu perspektifnya rempah Nusantara, saya kira itu memang ada tempat untuk dikembangkan lebih luas. Nah, kalau kita pikir tentang Ibn Baitar itu, memang beliau itu sudah mahir dalam sastra obat, sastra ilmiah pada zamannya. Dan itu dengan konteks Andalus, di mana itu Ibn Baitar itu ada kerjanya. Beliau itu sudah sangat familiar dengan beberapa karya-karya Arab yang mengutip dan menyampaikan intinya dari buku-buku buku-buku Yunani dulu, buku-buku Greek ya. Jadi itu yang classical heritage banyak dia itu sampaikan. Seperti itu macam satu ensiklopedia ya. Kalau nggak mau susah payah itu baca bahasa Yunani, baca Ibn Baitar aja itu sudah ada ringkasan semua. Akan tetapi yang baru dalam Ibn Baitar itu bahwa dia itu ada tambahan ratusan farmakopia, ratusan rempah, ratusan obat yang tidak termasuk dalam kanon klasik Yunani.
Oleh sebab itu, kalau dunia Yunani itu memang itu terfokus kepada Laut Mediterranean, Laut Tengganya. Ya, jadi dunianya sangat kecil. Tapi dengan luasnya Islam pada zamannya, itu Islam sudah bisa hubungkan itu ilmiah dari Laut Tengah, dari dunia Mediterranean itu, dengan itu unsur-unsur jauh ke timur, ya, baik dari India maupun dari Asia Tenggara sampai ke China. Dan justru itu saya maksud tadi dalam kidotnya, waktu saya membicarakan itu bahwa jalur rempah sebetulnya itu sebagian dari tamadun Islam sedunia. Ya, jadi itu the spice routes is part of Islamic civilization. Ya, dengan itu luasnya Islam pada zaman pertengahan, mereka itu untuk pertama kali sedunia bisa menyatukan ilmiah dari Laut Tengah, dari dunia Mediterranean, dunia klasik itu, dengan Lautan Hindia dan beberapa tempat di Asia. Jadi saya kira justru di sana itu pentingnya Ibn al-Baitar sebagai seorang yang bisa itu menghubungkan warisan dari Yunani yang disampaikan dalam kitab-kitab Arab di Andalus dengan dunia baru yang dibuka oleh Islam waktu itu sudah memperluas di kawasan Asia. Saya kira sekian dulu ya. Terima kasih Pak Michael Viner atas wawasannya. Ini membedakan secara metodologis dan juga saya kira secara teoritis ya untuk menyambungkan antara dunia Laut Tengah dan dunia terutama Samudra Hindia terkait dengan Islamic Empire dan macam-macam. Mungkin Pak Oman ada tanggapan terakhir sebelum kita tutup sesi kita sore ini. Ya, terima kasih Mas Zaki, senang sekali mendengar berbagai paparannya. Nah, saya ingin nyambung yang terakhir tadi soal bahwa jalur rempah menggambarkan peradaban Islam dunia secara keseluruhan dari Pak Michael. Ini sebetulnya salah satu yang tadi ada di dalam paparan saya sebetulnya ya. Supaya cepat saja ini saya tampilkan, nanti saya tutup lagi supaya cepat saja ini. Tadi saya menggambarkan ini bahwa sesungguhnya peradaban Islam dalam konteks jalur rempah itu ternyata setelah saya pikir-pikir lagi di kontekstualisasinya dalam konteks jalur rempah, itu betul-betul bahwa Nusantara itu bagian yang setara begitu ya dari segi peradaban dengan wilayah-wilayah dunia muslim yang lain, dengan Persia, dengan Turki, dengan Arab, dan seterusnya. Nah, gap-nya itu persoalannya adalah ketika kita masuk pada misalnya kajian-kajian Islamic Studies, ya saya kira termasuk barangkali di Kyoto juga, bahwa sumber-sumber primer kitab-kitab yang menjelaskan tentang Islam itu selalu kalau setelah Arab tentu saja itu yang berbahasa Turki, yang dihasilkan di Turki ya, yang dihasilkan di Persia, sementara yang berbahasa Nusantara, peradaban Islam ini masih terpinggirkan. Nah, ini saya kira dalam konteks ini maka perspektif jalur rempah ini harus betul-betul kita manfaatkan. Nah, salah satunya saya sekarang berpikir dari segi mikronya nih, di Indonesia, di Nusantaranya, setelah saya melihat-lihat hasil penelitian lama tentang manuskrip obat-obatan misalnya, itu ternyata banyak sekali kata-kata kunci pala, cengkeh, rempah di dalam, misalnya di dalam manuskrip Melayu 492 di Perpustakaan Nasional, itu sering sekali disebutkan beberapa kali untuk meramu jamu, misalnya ada temu hitam, ada bawang merah, ada pala. Kemudian ada cengkeh dan seterusnya. Jadi maksud saya sekarang ini mungkin saatnya kita di dalam ya dari segi konsolidasi di dalam di Nusantara di Indonesia sendiri kumpulkan manuskrip-manuskrip terkait obat-obatan tradisional tapi dalam konteks jalur rempah sehingga punya rumah besar. Kalau kemarin kan teman-teman filolog itu kan meneliti obat sawan misalnya atau obat apa begitu, itu partikular sekali. Nah, sekarang kita punya rumah besar jalur rempah saya kira. Nah, itu mungkin yang akan bisa membangun menghubungkan peradaban Islam Nusantara. Saya kira itu Mas Zaki dari saya. Makasih. Baik, terima kasih banyak Profesor Roman Fatur Rahman atas komentar ininya. Sekaligus saya ingin menutup ya. Terima kasih banyak untuk pembahas Mas Adi Misbah juga, para presenter Mas Ginanjar dan Mbak Ana, juga Profesor Michael Viner dan para peserta yang sudah rajin ya menyimak hingga pukul 6 kurang pada sore kali ini. Kita sekarang mempunyai
sebuah tugas imperatif ya, terutama bagi sejarawan dan juga filolog, bagaimana kajian manuskrip ini ingin menyumbang tentang kajian tentang Islamic Studies secara lebih umum. Tadi Pak Michael dan juga Prof. Oman sudah menyebutkan bahwa heritage di Nusantara menjadi bagian erat dari peradaban dunia secara umum. Dan saya pikir dalam transnational turn atau global history saat ini yang sedang naik daun di seluruh dunia, saya kira peran dari manuskrip Islam dan khususnya terkait dengan jalur rempah, jaringan religius, intelektual menjadi sangat penting bagi kita untuk menyumbang minimal beberapa gap di antara sejarah yang ada. Baik, saya ucapkan terima kasih kembali. Mohon maaf jika banyak kekurangan, kesalahan teknis baik sebelum maupun selama penyelenggaraan. Untuk para peserta, nanti kami akan menindaklanjuti dengan sertifikat dan sebagainya. Jadi, mohon bersabar. Terima kasih banyak sekali lagi, dan mohon maaf. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih. Terima kasih. Pak Michael, terima kasih. Terima kasih Pak ya. Michael. Ya. Sampai besok insyaAllah. Ya, Pak Sampai besok. Michael. Ya, insyaallah. Ya, saya pamit ya. Terima kasih kawan-kawan. Kita Saya pamit. Ya, Mas Adib. Bisa live room ya? Atau nggak usah ini, Mas? Terserah. Sip. Terima kasih ya, Sarif. Sarif kan ya tadi? Bapak, ada